Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemarama Wajunian dengan NIM 24086320110001. Nama mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Publik. Dengan video kali ini saya akan membahas tentang OSS. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, nama saya Kemarama Wajunian. Saya ada tugas untuk berbicara tentang pengenalan aplikasi sistem informasi publik. Betul Bu, di kantor oleh hari ini aplikasi apa yang dipakai untuk pelayanan publik? Aplikasi OSS sistem pemerintahan. Seperti apakah bentuk aplikasinya? Aplikasinya berupa aplikasi surat izin berusaha yang sekarang dimodif menjadi online. Dulunya itu surat izin itu diterbitkan dari nagari melalui manual aja. Kalau sekarang sudah online dan melalui aplikasi. Apa sih Bu fungsi utama dari OSS ini Bu? Kalau fungsinya itu untuk menerbitkan atau melegalkan sebuah usaha yang resmi dengan nomor induk berusaha. Ini selain apa saja yang diberikan oleh aplikasi OSS kepada masyarakat? Kalau aplikasi OSS ini hanya untuk menerbitkan surat izin berusaha atau melegalkan usaha. Bagaimana sih OSS itu membantu pekerjaan dan pelayanan publik? Kalau sekarang membantunya karena semuanya melalui aplikasi dan melalui internet, jadi karena adanya perbaharuan melalui sistem, jadi karena tidak adanya penerbitan SKHU sekarang melalui aplikasi OSS, jadi dimudahkan untuk masyarakat mengurusnya, bisa melalui pribadi, bisa melalui instansi, contohnya di nagari. Kami bisa membantunya untuk memungkinkan. Apa sih Bu kendala Ibu selama mengoperasikan OSS ini Bu? Kalau kendalanya karena kita melalui internet ya otomatis jaringan, aplikasinya error atau tidak bisa masuk ke dalam aplikasi, atau masyarakat sudah pernah bikin dan dia lupa dengan password, dengan username atau email yang pernah digunakannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang OSS. Sebelumnya OSS adalah perizinan usaha di Indonesia dilakukan secara manual dan tersebar di sebanyak instansi pusat maupun daerah. Prosesnya panjang, memerlukan banyak dokumen fisik dan sering tumpang tindih antara kementerian atau lembaga. Kondisi ini menghambat iklim investasi dan kemudahan berusaha, sehingga pemerintah membutuhkan satu sistem elektronik yang mengintegrasi seluruh proses perizinan usaha satu pintu. Tujuan dan fungsi OSS dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha dengan tujuan menyampaikan data, memproses dan menerbitkan keputusan perizinan secara tunggal dan sinkron. Jenis pelayanan yang diberikan dalam OSS adalah penerbitan izin usaha atau indeks nomor induk berusaha sebagai identitas dan izin usaha dasar pelaku usaha. Cara kerja OSS ialah pelaku usaha mendaftarkan akun di portal OSS dengan mengisi data usaha, lalu sistem secara otomatis menerbitkan INIB atau izin OSS. Selanjutnya pelaku usaha mengajukan izin sesuai tingkat risiko usaha yaitu rendah, menengah dan tinggi. Untuk risiko rendah, izin terbit otomatis. Untuk risiko lebih tinggi diperlukan pemenuhan komitmen atau verifikasi tambahan. Seluruh proses dan satuannya dapat dipantau melalui dashboard OSS. Manfaat OSS bagi masyarakat atau pelaku usaha: menghemat waktu dan biaya, tidak perlu mendatangi banyak kantor, proses lebih transparan bagi pemerintah, data usaha lebih terpusat, akurat, mengurangi duplikasi birokrasi, serta mendukung pengawasan kebiasaan berserta.
Tantangan yang dihadapi dalam aplikasi OS ialah kesenjangan literasi digital, terutama di kalangan UMKM di daerah, gangguan teknis server atau saat volume pengajuan yang tinggi, sinkron data antar kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah yang belum sepenuhnya optimal, perlunya sosialisasi berkelanjutan agar pelaku usaha memahami alur sistem dan basis risiko. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari OSS ialah OSS merupakan bentuk transformasi digital pelayanan publik yang berkontribusi nyata dalam menyederhanakan birokrasi perizinan usaha. Meski masih banyak yang ada dihadapi tantangan digitalisasi digital, sistem ini menunjukkan arah positif reformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan dan akuntabel. Demikian video dari saya. Salah mencanggah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.